Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali pada video terbaru kami di channel Konstat. Hari ini kami akan membahas mengenai kisi-kisi soal SKD CPNS tahun 2024 yang tentunya berdasarkan keputusan Kemenpan RB nomor 321 tahun 2024. Oke, teman-teman. Jadi pada video kami sebelumnya, kami itu sudah membahas mengenai nilai ambang batas ya, nilai ambang batas SKD CPNS tahun 2024. Nilai ambang batas ini juga berdasarkan Surat Keputusan Menteri nomor 321 tahun 2024. Ini adalah surat edaran terbaru ya mengenai info-info tentang SKD CPNS tahun 2024 yang ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2024 ya. Jadi kalian harus berdasarkan yang terbaru, walaupun sebenarnya perbedaannya itu sedikit mungkin dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya, tapi kita harus memastikan kita melihat informasinya itu berdasarkan surat keputusan terbaru. Oke? Dan hari ini kita akan membahas mengenai kisi-kisinya, teman-teman. Menurut saya, kisi-kisinya ini tidak jauh berbeda, tapi apapun itu perbedaannya, yang terpenting kita berdasarkan yang akan diujikan pada tahun ini, gitu ya. Ini adalah materi SKD tentang TWK, lalu ini ada tentang TIU, dan tentang TIU, masih juga tentang TIU, dan ini adalah tentang TKP. Nah, pada video kali ini kami mencoba untuk meringkas kisi-kisi SKD berdasarkan keputusan Kemenpan RB tahun 2024 ini, teman-teman. Kalian yang akan belajar nanti lebih fokus ke materi-materi yang akan diujikan dan bisa memilih materi mana, konsep yang mana yang harus kalian ketahui, misalkan untuk soal TWK. Kemudian, contoh soal seperti apa yang harus kalian pahami, yang harus kalian kuasai untuk materi TIU, dan konsep seperti apa yang harus kalian tahu dan ingat pada saat mengisi soal TKP. Oke? Oke, kita mulai ya, teman-teman. Pertama adalah mengenai materi TWK. Pada materi TWK ini bertujuan untuk menilai penguasaan dan kemampuan mengimplementasikan. Yang pertama adalah konsep nasionalisme. Jadi, konsep nasionalisme ini apa? Yaitu untuk mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama, begitu ya. Jadi cita-citanya harus sama, kemudian tujuannya juga harus sama, dan tetap mempertahankan identitas nasional. Jadi nanti ketika pada saat kita belajar nasionalisme ini, teman-teman, yang perlu dipahami misalkan ada definisinya ya. Ada definisi. Mohon maaf ini saya belum mahir menggunakannya ya, sehingga tulisannya masih berantakan. Ada definisi, kemudian ada ciri-ciri, kemudian sifat, begitu ya. Ada ciri-ciri, kemudian sifat, lalu nanti ada pengamalannya, begitu ya. Ada nasionalisme di berbagai bidang, misalnya nasionalisme dalam hal apa, begitu ya. Kemudian ada kaitan nasionalisme dengan yang diujikan dengan materi berikutnya, begitu ya. Nanti akan kita bahas satu persatu pada video yang akan kami upload setiap beberapa hari sekali dalam setiap minggunya ya. Atau kalau misalnya sempat buat videonya setiap hari, begitu ya. Oke, yang kedua ini adalah mengenai integritas. Jadi, integritas di sini yang dimaksud atau setidaknya ini adalah batasan soal yang akan diberikan begitu ya pada pada submateri integritas ini, teman-teman, yaitu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Jadi nanti di TWK itu ada soal begitu ya. Soalnya ini biasanya itu tidak keluar lagi ya tentang definisi integritas atau contoh integritas itu tidak ya teman-teman. Berdasarkan pengalaman saya mengikuti SKD CPNS tahun 2023, itu soal-soal yang keluar di TWK, misalkan ini kan kita dikasih tahu ya
ada nasionalisme, integritas, kemudian bela negara, itu tidak akan keluar lagi tentang soalnya itu yang mengenai contoh, definisi, ciri-ciri, misalkan fungsi atau yang lainnya itu tidak. Jadi nanti kita itu akan diberikan suatu masalah, kemudian masalahnya ini misalkan tentang A begitu ya. Nanti dilihat hubungannya kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu tuh seperti apa, tapi tidak serta-merta dalam hal dapat itu pembandingnya begitu ya, teman-teman. Jadi soalnya itu memang benar-benar seperti pengamalan, tapi tidak diberikan kalimat pengamalan dalam bidang integritas itu tidak begitu ya. Jadi seperti kalau misalnya kita diberikan soal, kita langsung masuk terjun ke masalahnya langsung gitu ya, teman-teman. Jadi untuk memahami itu sebenarnya menurut saya ya, menurut pengalaman saya, yang harus dipersiapkan oleh teman-teman semua adalah konsep. Jadi, kita harus tahu ciri-cirinya, definisinya, kemudian, perbandingannya, begitu ya, kemudian hubungannya dengan konsep-konsep yang lain, gitu ya, sampai akhirnya nanti kita langsung mengolahnya ke dalam suatu masalah, gitu ya. Begitu ya, teman-teman. Oke, yang ketiga, ini adalah bela negara. Bela negara di sini adalah yang ingin dilihat bagaimana kemampuan mengimplementasikan. Ini harus jadi kunci ya, teman-teman. Ini harus jadi kunci. Ini harus jadi kunci yang harus kalian ingat seperti yang saya jelaskan, kemampuan mengimplementasikannya. Jadi seperti yang soal yang saya dapatkan pada saat TWK itu semuanya pengimplementasian dan seperti kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan ya. Jadi kalau misalnya kalian ya, jadi kami dalam saat mengikuti SKD CPNS tahun 2023 itu, jadi ada yang namanya kelompok belajar begitu ya. Kalau misalnya kita dalam tingkatan S1, kita punya teman-teman yang sebenarnya pada tahun ini kan misalkan ya, itu berkomitmen dan berikhtiar begitu ya untuk mempersiapkan diri dalam SKD CPNS. Jadi mungkin kita ada grup gitu ya, ada grup belajar misalkan. Kalau misalnya yang lulusan yang lebih tingkatannya lebih tinggi lagi, misalkan kalian yang lulusan S2, kalian kan ada teman-teman nih yang dalam apa namanya dalam sama-sama belajar misalkan satu alma mater begitu ya. Kalian tahu nih misalkan teman-teman satu jurusan begitu ya ataupun satu universitas begitu. Kalian mempersiapkan diri sama-sama begitu ya dalam dalam SKD untuk menghadapi SKD CPNS ini. Kemudian kalau misalnya salah satu dari kalian gitu ya, dari teman ini itu sudah tes hari pertama, kan tesnya itu judulnya beda-beda ya, ada yang tes hari pertama, hari kedua, kemudian hari berikutnya. Jadi kan kita kan saling berbagi informasi ya ke sesama teman gitu ya. Nah, ketika ditanyakan soal TWK, teman-teman, kalian itu tidak bisa nih bilang ke teman-teman kalian yang lainnya ya, kita kan tujuannya saling membantu begitu ya. Eee, "Oh iya yang masuk ini soal nasionalisme, kalian harus hafalkan ciri-ciri nasionalisme ya," gitu. Itu tidak bisa teman-teman. Jadi kalian itu benar-benar, eee, kalian tidak bisa menceritakan sebenarnya yang masuk itu tentang bela negara kah, nasionalisme kah, ataupun yang lainnya begitu ya. Karena kenapa? Karena kita tuh memang benar-benar dihadapkan pada situasi yang ada di lapangan begitu ya teman-teman. Jadi tipsnya kalian harus hafal konsepnya dulu secara menyeluruh, sehingga nanti kalian punya batasan-batasan, "Oh, kalau misalnya kami dikasih soal seperti ini nih tentang integritas nih, batasan tentang integritas apa nih?" Begitu ya, menjunjung tinggi kejujuran. Batasan tentang bela negara harus berperan aktif gitu ya, mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Jangan sampai lupa begitu ya batasan ini, karena nanti kalau kita lupa, kita nggak tahu konsepnya, acuannya itu untuk kita mengisi soalnya apa, begitu ya teman-teman. Oke, yang keempat, ini adalah mengenai pilar negara. Membentuk karakter positif melalui pemahaman pengamalan nilai yang pertama, nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini adalah konsep 4 pilar negara ya teman-teman. Ini jika kalian pertama kalinya mungkin ikut SKD tahun ini teman-teman, mungkin kesulitan yang pertama yang kalian hadapi pada saat belajar tentang pilar negara ini adalah kalian mungkin belum bisa membedakan Pancasila, Undang-Undang, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin kalau misalnya
secara judul saja, oh ya Pancasila itu ada 5 sila, begitu ya. Undang-Undang Dasar itu berarti Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pasal-pasal, kemudian NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetap satu jua, gitu ya. Mungkin pada saat judul ini kita bisa membedakan teman-teman, tapi nanti ini kan kalau misalnya Pancasila itu ada pengamalan Pancasila, ada Pancasila dalam ada pengertian Pancasilanya, kemudian pengamalan Pancasila, lalu ada apa lagi ya yang saya pelajarin itu, saya lupa-lupa, ada juga tentang Pancasila, tapi itu dalam kehidupan, misalkan apa ya, dalam kehidupan dalam segi bidang kehidupan tertentu, begitu ya. Kemudian Undang-Undang Dasar ini juga eh, nanti kalian jangan hafalkan semuanya, teman-teman, kalau yang Undang-Undang Dasar 1945, karena kenapa? Itu tidak akan muncul lagi tuh, teman-teman. Misalkan bunyi pasal 2, misalkan ya, bunyi pasal 2 adalah gitu ya. Atau HAM adalah pilihan gandanya itu A, B, C, D-nya itu misalkan A pasal 1, A, B pasal 2, C pasal 3, atau bab berapa, itu tidak ya, teman-teman. Jadi untuk TWK itu tidak ada jawaban yang pasti. Jadi kita tidak dalam menghafal lagi itu tidak ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti kalian misalkan ikut bimbel bimbel online ya, misalkan nih kalian ikut bimbel online terus, kalian beli e-book online misalkan ya, kalau karena sekarang, belajar itu kan, fleksibel ya, tidak harus datang, ke tempat bimbelnya setiap hari begitu, tidak ya. Nah, kalau misalnya nanti di soal TWK-nya itu masih ya, masih menggunakan pilihan ganda yang seperti itu, A pasal 1 ayat 2, C pasal 25 ayat 3 itu no, teman-teman. Kalian jangan belajar lagi tipe soal seperti itu, karena tipe soal seperti itu tidak masuk sama sekali ya. Di 30 soal itu tentang TWK tidak masuk sama sekali soal seperti itu. Oke? Karena kenapa? Karena ini tadi teman-teman di sini ya harus kalian highlight untuk mengimplementasikan pengetahuan kita begitu ya. Jadi tidak lagi menguji soal pasti itu tidak lagi ya, teman-teman. Oke, nanti selanjutnya ini, keempat ini kalian harus pahami dulu konsepnya, kalian renungkan dulu. Jadi nanti tuh banyak materi-materinya ya. Semoga nanti YouTube Konstat juga bisa membantu untuk menyiapkan materi-materinya ya, teman-teman. Jangan lupa dukung kami supaya kami semangat untuk memberikan rangkuman-rangkuman materi yang kemudian bisa kalian jadikan acuan sehingga kalian bisa fokus ke materi yang benar-benar diujikan, begitu ya belajarnya. Oke. Lalu yang kelima, jangan lupa untuk TWK itu juga ada materi tentang bahasa Indonesia ya. Jadi intinya nanti tentang bahasa Indonesia itu yang saya ingat ya teman-teman, itu nanti diberikan contoh soalnya itu nanti kalian tuh diberikan bacaan ya, diberikan bacaan sekitar 2-3 paragraf, kemudian nanti ada eh, jadi soal yang 3 paragraf ini mungkin karena apa namanya ya, setiap orang itu punya paket soal yang beda-beda ya. Jadi mungkin ada yang dapat seperti ini, ada juga tidak. Ini berdasarkan pengalaman di paket soal yang saya dapat ya, teman-teman. Jadi kalian nanti kita itu tipe soalnya diberikan soal yang berparagraf. Kemudian ini satu paragraf ini pertanyaannya itu untuk beberapa soal. Misalkan soal ke-20 ini biasanya di akhir-akhir ya, teman-teman. Jadi misalkan soal 25 sampai 26 begitu ya. Ada yang dilihat kesalahan ejaannya begitu, ada ide pokoknya, kemudian ada seperti kalimat apa ya, kalimat yang salah begitu, kalimat kata baku, tidak baku, begitu ya. Itu nanti dilihat, tapi itu berdasarkan apa? Berdasarkan bacaan yang diberikan gitu ya. Tapi kan kita tidak bisa hanya serta-merta memahami bacaannya saja kemudian bisa mengisi soalnya kan. Ini soal tentang bahasa Indonesia. Kalian harus tahu dulu EYD-nya seperti apa begitu ya. Kalimat baku juga harus kalian pelajari nih. Ada kalimat baku, ada kalimat tidak baku begitu ya, teman-teman, ataupun kesalahan titik koma di dalam paragrafnya ataupun ada kesalahan gelar gitu ya. Jadi kalian harus pahami juga ya, teman-teman. Oke, sekarang eh, yang tipe TWK untuk soal TWK ini kisi-kisinya hanya batas 5 ya. Sekarang kita
Masuk lagi ke yang TIU ya, teman-teman. Jadi ini untuk submateri TIU. Jadi submateri TIU itu ada kemampuan verbal, kemudian ada kemampuan numerik, dan ada kemampuan figural ya. Jadi ada 3 bentuk nih, teman-teman. Oke. Jadi kalau kemampuan verbal ini bagaimana cara kita ini harus kalian highlight ya, jangan sampai kalian bilang ini nih hanya sebagai pengantar saja. Ini tidak, bukan pengantar ya. Jadi apa ya, TIU ini diujikan gitu ya. Untuk apa? Untuk agar nih calon-calon CPNS ini mampu gitu ya untuk menilai penguasaan dan kemampuan kita dalam mengimplementasikan. Menurut saya ini adalah benar-benar kunci gitu ya. Jangan sampai kalian berpikir bahwa kata-kata ini hanya sebagai pengantar untuk menyebutkan poin-poinnya. Itu tidak ya, teman-teman. Jadi kalian harus tagline bahkan ya, ini mengimplementasikan. Yang pertama, untuk kemampuan verbal itu ada 3 bentuk soal, yaitu soal analogi, soal silogisme, dan soal analitis. Ini sudah kami berikan rangkumannya ya, teman-teman. Kalau soal analogi itu maksudnya adalah kita diberikan perbandingan 2 konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, begitu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain, gitu ya, teman-teman. Jadi ingat 2 konsep kata ini tidak lagi misalkan apa ya, kalau misalnya kepala negara, gitu ya. Kemudian ayah, keluarga, kemudian misalkan topi, kepala, begitu ya. Itu tidak lagi ya, teman-teman. Jadi walaupun ini katanya konsep kata, kalau menurut yang saya temukan pada SKD CPNS tahun 2023 itu kalimat, teman-teman. Jadi kalian nanti diberikan kalimat, misalkan kalimatnya apa, begitu ya. Lalu di kalimat itu nanti, kalimatnya panjang ya, kalian diberikan pilihan jawaban A, B, C, D, E, begitu ya. Itu juga dalam bentuk kalimat. Jadi di sini kita juga harus punya apa namanya, punya teknik membaca cepat begitu. Nah, nanti di kalimat yang diberikan ini nanti kita lihat ada satu kata kunci yang bisa membuat itu terhubung gitu ya. Jadi walaupun katanya ini 2 konsep kata, tapi 2 konsep kata ini harus kita temukan di dalam kalimat ya. Itu menurut yang saya temukan pada SKD tahun lalu, teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti kalian belajar soal menemukan soal analogi hanya dalam pilihan gandanya itu hanya hanya kata saja, misalkan A, hujan, B, angin, gitu ya, C, apa, gitu ya, cuma dalam bentuk kata saja, itu sepertinya soalnya sudah diperbarui dalam bentuk kalimat-kalimat, gitu ya. Jadi kita mencari 2 konsep kata dalam kalimat-kalimat, gitu mungkin ya. Oke, kemudian silogisme. Silogisme itu kita menarik kesimpulan dari 2 pernyataan yang diberikan. Jadi ini masih masih bisa ya, masih relevan menurut saya. Misalkan nanti kita dikasih kesimpulan jika, maka, begitu ya. Kemudian kesimpulannya itu apa, gitu ya. Nanti kita disuruh untuk mengambil kesimpulan. Jadi ini kalau untuk soal silogisme menurut saya masih relevan kalau misalnya kita coba memahami dan tahu konsep modus tollens, modus ponens, kemudian yang premis-premis itu ya, teman-teman. Jadi kita tahu dulu 3 konsep penarikan kesimpulan itu, jika, maka, kemudian kalau dan itu gimana, kalau atau itu gimana, begitu ya. Silogisme ini kalau misalnya kalian pernah belajar matematika ataupun kalian kuliah di jurusan matematika, silogisme ini ada di mata kuliah logika himpunan ya, teman-teman. Jadi coba aja ya, cari di mata kuliah itu bisa dibahas dengan detail ya. Tapi kalau untuk SKD ini kalian hanya perlu tahu konsepnya saja yang dipakai bagaimana, kemudian banyak-banyak latihan contoh soal. Karena kenapa? Karena di contoh-contoh soal itu kita bisa nanti tahu apa namanya, bagaimana konsep berpikir kita bisa terbentuk itu dari contoh soal yang banyak kita kerjakan gitu ya, teman-teman.
Nah, kemudian yang ketiga pada kemampuan verbal ini adalah analitis ya. Analitis ini adalah menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Jadi kalau analitis ini misalkan kita itu contoh soalnya itu misalkan kalian diberikan apa ya informasi tapi ini dalam bentuk paragraf ya tentang tempat duduk, melingkar ataupun berhadap-hadapan. Bisa jadi topiknya itu bukan tempat duduk tapi misalkan ini kosan gitu ya ataupun apa yang, ceritanya itu biasanya ya beda-beda ya teman-teman. Tapi biasanya itu kita disuruh bentuk ataupun misalkan ada anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Biasanya ini nih kayak menarik, apa ya, kita diminta diberikan soal biasanya itu tentang urutan-urutan begitu ya teman-teman. Misalkan dari kiri ke kanan begitu. Ini tentang, bentuk soal yang analitis ya. Oke. Selanjutnya, yang kedua yaitu kemampuan numerik. Nah, kemampuan numerik yang pertama itu berhitung. Hitungannya itu sederhana ya, teman-teman. Ini seperti contoh soal pada video kami yang ketiga tentang SKD CPNS tahun 2024. Itu ada tentang berhitung ya. Berhitungnya itu berhitung cepat, hitungannya itu juga sederhana. Trikinya di sini adalah misalkan kalian coba langsung menghitungnya dari kiri ke kanan langsung sama dengan dapat hasilnya gitu ya. Itu tidak seperti itu. Karena di berhitung cepat ini teman-teman, kalian harus tahu dulu nih dari perkalian, kemudian pembagian, tambah, kurang, yang harus didahulukan dari operasi ini tuh apa dulu begitu ya teman-teman. Kalian harus hafal juga pecahan istimewa, lalu desimal kalau dijadiin, pecahan itu seperti apa, kalian hafal saja. Nanti insya Allah bisa kami berikan materinya begitu ya tentang pecahan-pecahan istimewa yang harus dihafalkan, kemudian desimal, menjadikan desimal ke dalam pecahan, ada juga persen, persen-persen begitu ya teman-teman. Jadi kayak bentuk-bentuk sederhana dari angka itu kita harus tahu. Kalau misalnya kita nanti sudah mudah mengkonversi misalkan, eee bilangan desimal ke pecahan, kemudian pecahan campuran ke pecahan sederhana, kemudian pecahan istimewa, itu nanti akan sangat membantu sekali kita dalam mengerjakan soal hitungan ini ya teman-teman, karena kita akan membuatnya menjadi lebih sederhana sehingga soal-soal seperti ini akan mudah kita kerjakan. Kalau tahun lalu dari paket soal yang saya dapat, hitungan sederhana ini saya dapat sekitar 4 soal ya teman-teman. Jadi kalau ini 4 dikali 5 saja, kita kita memahami soal tentang berhitung cepat ini kita sudah dapat poin 20 ya, teman-teman. Sedangkan kalau kita sudah tahu ini berhitung ini mengerjakannya cepat sekali gitu ya. Kalau misalnya ini tadi untuk kemampuan verbal kan kita butuh beberapa waktu dulu nih ya untuk membaca soalnya yang panjang misalkan, untuk menganalisis dua pernyataannya ataupun untuk tahu tentang informasi-informasi yang diberikan itu kan nanti ini tergantung dari berapa panjangnya soal begitu ya. Kalau misalnya berhitung cepat, kalian dapat soalnya, kalian sudah langsung eksekusi nih dengan semua informasi yang sudah kalian persiapkan gitu ya. Tentang tadi saya bilang tentang pecahan istimewa, tentang konversi desimal ke pecahan ataupun sebaliknya gitu ya. Tentang yang mana yang didahulukan dari operasi-operasi itu gitu ya. Jadi ini kalian sudah benar-benar bisa mendapatkan angka, poin di TIU secara efektif nih. Jadi ini jangan sampai apa ya, dikesampingkan. Ini bisa untuk, kalian mendulang poin dengan waktu yang relatif cepat ya, oke? Oke, kemudian selanjutnya ini tentang deret angka. Deret angkanya itu melihat pola hubungan angka. Ini seperti deret angka pada umumnya ya, teman-teman. Jadi nanti itu polanya apa kita lihat misalkan 2, 5, begitu ya, 8. Ini kan ditambah 3 ya, ditambah 3 gitu ya. Tapi ya teman-teman menurut FRSKD CPNS 2023 yang saya temui, itu tuh untuk pola hubungan angkanya ini teman-teman itu tuh cukup sulit ya teman-teman karena, ada koma, ada negatif positif, kemudian ada juga yang angkanya itu sampai ribuan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya angkanya itu ribuan, misalkan dia kepalanya itu ribuan, 2009 gitu, 2007 misalkan ya, 2005 gitu. Kalian jangan bingung dulu, jangan sampai berpikiran bahwa perbandingannya itu susah ya. Kalian lihat dulu walaupun dia 2000, kalau misalnya ya kepala 2000-nya itu sama,
Nih, kalian lihat aja berarti, oke dia 2000 semua, kalian tinggal lihat yang di ujungnya saja. Ataupun kalau misalnya ini ratusan, oke kalian tinggal lihat 3-nya aja, berarti kan abaikan nih yang di awalnya gitu ya teman-teman. Oke, ini juga harus banget kalian, pelajarin konsepnya gitu ya, nanti dia itu ada yang polanya itu nanti yang begini, misalkan ini koma ya, yang langsung koma saja ataupun dia itu kelang satu gitu ya, jadi tipe-tipenya kalian harus pelajarin ya teman-teman. Ini kemudian ini untuk perbandingan kuantitatif, menarik kesimpulan berdasarkan 2 kuantitatif, itu mungkin soalnya itu, ada hitungan-hitungannya ya. Kemudian ini ya juga soal cerita tentang informasi yang diberikan. Mungkin ini mirip-mirip juga nih di bagian analitis ini ya teman-teman. Nah, yang perlu kalian tahu juga nanti kalau misalnya kita pada SKD itu tidak ada ya teman-teman ini tentang berhitung. Misalkan ya di soal ya, ini soal tentang informasi, ini tentang soal perbandingan kuantitatif. Seingat saya itu tidak ada ya, tidak ada informasi ini tentang subbab materi yang mana gitu ya. Oke teman-teman, selanjutnya ini yang ketiga, itu tentang kemampuan figural ya. Jadi kemampuan figural itu ada 3 bentuk ya yang diujikan. Ada yang bentuk analogi, itu berarti bernalar, kita diberikan perbandingan 2 gambar yang memiliki hubungan tertentu menggunakan konsep tertentu. Kemudian ketidaksamaan, jadi kita nanti ada beberapa gambar, dilihat nih yang mana yang berbeda gitu ya, melihat perbedaan gambar. Kemudian yang ketiga itu serial, jadi kita lihat pola hubungannya, biasanya nanti ditanya, gambar berikutnya tuh seperti apa gitu ya. Nah teman-teman, berdasarkan pengalaman saya pada saat SKD tahun 2023, untuk kemampuan figural ini muncul sekitar 6 soal ya teman-teman. Muncul sekitar 6 soal, tapi ada juga yang hanya 3 soal, yang 4 soal gitu ya dari teman-teman yang lain, itu jumlahnya tidak sama teman-teman. Kemudian, biasanya itu ya, di YouTube itu tuh banyak sekali ya beredar tentang kemampuan figural, tapi, kalian harus lihat dan pilih-pilih juga ya, yang harus kalian pelajari itu hanya 3 bentuk ini saja. Jika dia ada misalnya 2 gambar, kemudian dilihat nanti tuh hubungannya pada gambar yang lain itu seperti apa gitu ya, atau ketidaksamaannya lihat perbedaan gambar, ataupun ini untuk serial melihat pola hubungannya dan bentuk gambar, ini biasanya soal berikutnya gitu ya. Misalkan nanti ya teman-teman kalian belajar gitu ya di bimbingan bimbel online pun ataupun di YouTube terserah ya, biasanya informasinya itu di media sosial ya yang sekarang yang banyak beredar gitu ya. Kalau misalnya nanti figuralnya itu ada yang, jaring-jaring kubus misalnya kalian diminta untuk menyusun jaring-jaring tabung kah, ataupun diminta itu tidak masuk lagi ya teman-teman, tolong kalian skip belajar bagian itu ya. Kalian harus ingat yang masuk untuk figural itu hanya analogi, ketidaksamaan, dan serial. Dan kemudian teman-teman untuk yang figural ini yang harus kalian wanti-wanti adalah ketika saya mengikuti SKD tahun lalu itu adalah ketika soalnya itu kecil sekali ya, misalkan diminta susunlah pola-pola berikut, soalnya itu kecil. Tapi kemudian gambarnya itu nge-zoom teman-teman, ini adalah, menurut saya tingkat kesulitan juga ya. Jadi kalau misalnya gambar ya, kita itu kan mau lihat polanya, tapi kalau misalnya gambarnya itu terlalu zoom, jadi kalau misalnya kita scroll lagi ke bawah gitu ya, soalnya itu nanti kan buat kita mikir 2 kali lah untuk ngingat gitu ya, gambar sebelumnya itu gambar yang di atas seperti apa gitu ya. Jadi coba nanti kalian kalau misalnya latihan, coba mengerjakan gambar yang sedikit zoom gitu, yang ter-zoom gitu ya. Karena kenapa? Kalau misalnya kita sudah terbiasa mengerjakan soal seperti itu, ya mudah-mudahan nanti itu bisa apa ya, kita bisa memiliki waktu untuk mengerjakan itu lebih efektif gitu ya, teman-teman. Saya juga tidak tahu apakah itu kesalahannya pada saya sendiri yang tidak bisa, apa namanya, tidak bisa mengecilkan gambarnya atau seperti apa, tapi ketika loading, jadi kan nanti itu ada, dari soal satu misalkan ke soal 2 itu kan ada next-nya gitu ya. Ketika next, eee, soalnya itu sudah ada ya, karena bentuk tulisannya itu sudah ada, kemudian dia tuh loading dulu teman-teman, loading dulu karena ini dalam bentuk gambar ya, loading dulu, tapi itu dia sedikit nge-zoom sekali gitu dan menurut saya itu sangat membuat saya sedikit kesulitan gitu ya mengerjakan soal figural ini. Oke, kemudian